Start aja. Ayo, silakan. Silakan Oh, Bung Hikmat. Waktu dan tempat oke. dipersilakan. Selamat malam teman-teman. Jadi untuk malam ini kita akan melakukan diskursus mengenai neurokriminologi. Yang dimana mungkin teman-teman sendiri udah nggak asing gitu kan dengan istilah neurokriminologi. Which is ini juga menjadi salah satu diskursus yang cukup ramai di era kontemporer gitu kan. Oke, mungkin bisa di slide yang pertama. Nah, untuk teman-teman yang masih belum familiar dengan istilah neurokriminologi, kayak apa sih neurokriminologi itu? Jadi basically neurokriminologi itu cabang ilmu kriminologi yang dia itu mengkaji gitu relasi antara struktur otak, kemudian fungsi sama perkembangan di otak dengan menghubungkannya dengan perilaku kriminal lewat approach yang scientifically seperti neuroscience, psikologi, genetika, sama ilmu sosial. Nah, approach ini juga nganggap kalau misal otak itu bukan sebagai penyebab tunggal kejahatan di situ. Tidak berpikir secara reduksionistik, tapi sebagai salah satu faktor biologis yang dia itu berinteraksi langsung gitu dengan lingkungan. Nah, jadi disiplin ini itu nggak sama dengan kriminologi klasik yang justru cenderung ke arah reduksionistik, yang dimana mereka selalu menarik ke dalam suatu domain gitu. Kalau dalam domain determinisme sosial ya gini, kalau dalam domain determinisme biologis ya gini gitu. Nah, kemudian neurokriminologi ini menggabungkan keduanya. Nah, dari sini itu memungkinkan disiplin ini tuh sangat komprehensif dan tidak bersifat reduksionistik di situ. Oke, next slide. Nah, terus kenapa sih kriminologi gitu kan? Kayak wah ini kriminologi gitu. Nah, jadi dalam kriminologi itu terdapat eksplanasi baru gitu. Dia itu menjelaskan keterbatasan atau limitasi teori pada kriminologi klasik dengan alat ukur sains. Dan dari perkembangan neuroscience sendiri itu nanti akan memberikan salah satu peluang baru gitu buat kita itu memahamin behavior dari manusia secara lebih mendalam. Nah, dan banyak juga kasus kriminal berat itu nunjukin kalau semisal pelaku itu punya gangguan neurologis yang sebelumnya itu nggak teridentifikasi di situ. Nah, contohnya di penelitiannya Adrian Rain gitu. Nemuin kalau semisal pembunuh dengan gangguan psikopat gitu, itu punya aktivitas metabolik yang lebih rendah gitu di prefrontal cortex dibandingkan dengan individu yang normal. Nah, neurokriminologi itu jadi penting karena apa? Yang pertama dia itu akan meningkatkan explanatory power pada kriminologi. Enggak semua pelaku kejahatan itu berasal dari lingkungan yang miskin gitu, keluarga yang bermasalah atau daerah kriminal gitu. Nah, dan juga kayak banyak pelaku gitu berasal dari keluarga yang harmonis gitu. Tapi kenapa dia tetap bisa ngelakuin tindak pidana yang serius di situ? Nah, neurokriminologi nanti akhirnya akan menjawab pertanyaan seperti itu. Dan yang kedua, akan meningkatkan efektivitas pencegahan di situ. Kalau semisal faktor resiko biologis kita udah tahu dari awal nih penyebabnya apa gitu. Nah, kita nanti bisa mengintervensinya melalui apa? Melalui pendidikan gitu. Kemudian terapi perilaku, konseling keluarga, sampai perawatan kesehatan mental dan sebagainya gitu. Jadi kita bisa mengantisipasi sebelum suatu fenomena itu terjadi gitu. Nah, terus yang ketiga, neurokriminologi itu sangat membantu banget rehabilitasi narapidana gitu kan. Program pembinaan itu sebenarnya bisa disesuaikan gitu berdasarkan kondisi neurologis atau psikologis individu gitu. Itu sangat membantu. Dan yang keempat itu neurokriminologi juga mendukung gitu kebijakan pidana yang dia itu berbasis evidence based policy gitu. Sehingga kayak putusan hukum itu nggak cuma berdasarkan asumsi moral gitu. Tapi kita harus punya nih evidensi ilmiahnya seperti apa di situ. Nah, neurokriminologi itu datang seperti itu. Nah, oke, next. Terus kemudian di slide ketiga terdapat krisis explanatory power pada kriminologi klasik. Nah, kriminologi klasik itu menghadapi keterbatasan dalam menjelaskan variasi individu, residivisme, impulsivitas gitu. Nah, kayak semisal gini,
kenapa individu dari lingkungan yang sama itu punya perilaku yang berbeda gitu. Terus kemudian kenapa sebagian pelaku kejahatan tuh ngulangin kejahatannya. Terus juga kayak kenapa ada orang yang eh, ngebunuh orang lain tanpa adanya motif ekonomi di situ. Kayak dia ngelakuin perilaku impulsif gitu tanpa adanya motif ekonomi. Nah, terus kemudian di situ ada variasi biologis antara individu. Nah, kita ngejawabnya gimana di sini? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu, kemudian memunculkan pendekatan biososial dan kriminologi. Nah, selama dari 1 abad ya, teori kriminologi itu kan kita tahu sendiri kan didominasi sama pendekatan sosial gitu. Ya, beberapa teorinya kayak semisal classical teori, Beckeria, Bentham gitu, terus strain teori, differential association, labeling teori dan sebagainya. Nah, semua teori yang gue sebutin tadi itu sangat membantu memberikan eksplanasi pengaruh lingkungan terhadap perilaku kriminal. Tapi muncul beberapa pertanyaan lagi gitu yang susah dijawab. Kayak semisal, kenapa 2 anak gitu? Kenapa kayak ada 2 anak yang tumbuh dalam keluarga yang sama? Itu bisa berkembang jadi individu yang sangat berbeda di situ. Terus kemudian, kenapa sebagian korban kekerasan itu nggak menjadi pelaku kriminal? Sorry, bentar. Terus juga, kenapa psikopat itu justru sering nggak nunjukin rasa bersalah. Even dia itu udah paham mengenai hukum di situ. Dan juga kayak kenapa ada pembunuh yang ngelakuin tindakan ekstrim tanpa motif ekonomi di situ. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu bakalan nunjukin explanatory gap gitu pada kriminologi klasik. Nah, kriminologi klasik yang nggak bisa menjawab itu, kemudian mengintegrasikan neuroscience. Nah, dalam neuroscience kemudian mengoffer gitu sebuah bukti bahwa perbedaan struktur dan fungsi otak itu bisa mempengaruhi kemampuan seseorang dalam mengendalikan impuls, kemudian merasakan empati, sama ngambil suatu tindakan moral. Karena itu pendekatan biosocial criminology yang mengintegrasikan faktor biologis dan sosial itu menjadi disiplin yang komprehensif karena nggak reduksionistik dan tidak ditarik ke dalam domain tertentu di situ. Oke, next slide. Oke, biological turn dalam ilmu sosial. Nah, biological turn itu pergeseran paradigma ilmu sosial gitu yang dimana mulai mengintegrasikan ilmu biologi, genetika, sama neuroscience buat kita itu memahamin perilaku manusia secara lebih komprehensif. Nah, beberapa karakteristiknya itu seperti interdisipliner, evidence-based, biososial, dan tidak deterministik. Dan juga gini, biological turn itu sebenarnya perubahan paradigma yang terjadi di dekade 90-an lah. Dan perkembangan teknologi seperti MRI, kemudian fungsional MRI, PET scan, epigenetics, dan sebagainya itu memungkinkan para ilmuwan ini itu mengamati relasi antara otak, genetik, hormon, sama perilaku manusia. Dalam biologi, biological turn itu kan menggeser perdebatan lama gitu antara nature versus nurture. Jadi konsep nature turut nurture di situ. Aduh, apa sih? Sorry belibet ya, intinya gitulah. Menggabungkan antara nature sama nurture di situ. Nah, ya dulunya kan perdebatan lama gitu kan antara nature sama nurture. Nah, sekarang jadi konsep yang berintegrasi gitu, berintegratif nature sama nurture di situ. Nah, artinya apa? Artinya faktor biologis itu nggak bekerja sendiri di situ, tapi juga nanti akan dipengaruhi juga sama lingkungan. Contohnya kayak anak yang punya kerentanan genetik terhadap impulsivitas itu belum tentu jadi kriminal gitu apabila dia itu dibesarin di keluarga yang let's say sportif. Dan sebaliknya gitu. Trauma masa kecil itu justru bisa mengubah ekspresi gen lewat mekanisme epigenetik gitu. Sehingga nanti akan ningkatin resiko perilaku antisosial. Nah, karena gini, biological turn itu jadi memperkuat paradigma biosocial criminology yang nantinya akan menggabungkan faktor-faktor seperti biologis, psikologis, dan sosial di situ. Oke, next slide. Oke.
kita mulai dari domain genealogis gitu kan. Dari asal usul. Dari mana sih asal usul neurokriminologi gitu kan? Kalau kita telusuri lebih awal, sebenarnya neurokriminologi itu juga nantinya lahir dari positivist kriminologi. Jadi positivist kriminologi itu paradigma kriminologi yang berkembang di akhir abad ke-19. Dan dia itu menjelaskan perilaku kriminal itu dipengaruhi sama faktor-faktor empiris yang dia itu bisa diamati sama diukur di situ. Seperti kayak faktor biologis, kemudian psikologis, sama sosial. Nah, ini itu berbeda dengan kriminologi klasik yang menekankan kepada kehendak bebas atau free will. Aliran positivitis itu justru mandang kalau misal kejahatan itu ya hasil dari determinan yang berada di luar kendali penuh si individu di situ. Jadi kayak apa ya? Ini tuh jadi salah satu tonggak penting gitu dalam perkembangan ilmu kriminologi modern. Dan mazhab ini juga sebenarnya muncul sebagai kritik terhadap classical school yang dipelopori sama Beccaria dan Petham gitu. Kalau semisal aliran klasik itu beranggapan kalau semisal manusia itu bertindak secara rasional dan memiliki kehendak bebas, maka di di aliran positivis itu justru punya pendapat yang berlawanan gitu. Kalau semisal perilaku kriminal itu justru dipengaruhi oleh faktor-faktor yang determinan dan dia itu punya punya sifat yang dapat diteliti gitu. Dan kayak lahirnya positivisme itu nggak bisa dipisahkan gitu dari perkembangan ilmu pengetahuan di abad ke-19. Kayak semisal revolusi ilmiah, kemajuan biologi, kemudian evolusioner Charles Darwin, perkembangan statistik sosial, dan sebagainya gitu. Dan kemajuan ilmu kedokteran itu mendorong munculnya pendekatan ilmiah dalam memahami perilaku manusia. Kemudian positivist criminology itu kan menggunakan metode ilmiah kan atau scientific method gitu. Seperti observasi sistematis, pengukuran empiris, eksperimen sama analisis statistik. Nah, tujuan daripada itu ya nanti akan menemukan gitu relasi kausal kayak causal explanation yang nantinya bisa memberikan penjelasan kenapa seseorang itu komit terhadap tindakan pidana. Dan yang menjadi prinsip utama dalam aliran positivitis itu determinisme gitu. Jadi kayak keyakinan kalau semisal perilaku manusia itu dipengaruhi sama faktor-faktor tertentu yang dia itu bisa diidentifikasi. Nah, faktor-faktornya itu ya kayak semisal faktor biologis gitu. Terus kemudian faktor psikologis, terus kemudian faktor sosial gitu. Nah, kemudian dalam perkembangannya positivist kriminologi itu juga nantinya akan melahirkan 3 tokoh utama gitu yang nantinya akan dikenal sebagai Italian School of Criminology, Lumburso, Ferri, Garofalo gitu kan, atau juga dikenal juga sebagai triad positivis gitu. Nah, ketiga tokoh itu punya fokus yang berbeda sebenarnya, tapi memang saling melengkapi di situ. Lumburso yang dia itu menekankan di faktor biologis, kemudian Ferri yang mengembangkan pendekatan multifaktor, sedangkan si Garofalo itu berfokus pada konsep natural crime sama adaptasi sosial. Even udah banyak teori awal mereka yang banyak dikritisi juga kan karena kelemahan metodologis sama bias di situ. Tapi kontribusi dari aliran positivis itu tetap sangat krusial dan bahkan krusial banget gitu. Dan pendekatan ini juga nantinya akan memperkenalkan penggunaan data empiris, penelitian ilmiah, sama analisis faktor resiko dalam kriminologi modern. Dan di era ini ya, warisan positivisme itu ya terlihat gitu dalam perkembangannya di biosocial criminology, kemudian di developmental criminology, di forensik psikologi, sama neurokriminologi di situ. Oke, next slide. Nah, Cesare Lombroso. Jadi Cesare Lombroso atau yang nantinya dikenal sebagai bapak kriminologi modern gitu kan. Ya, beliau itu mengembangkan teori born kriminal gitu. Yang menyatakan kalau semisal individu yang punya karakteristik biologis tertentu
dia itu bisa meningkatkan kecenderungan melakukan kejahatan di situ. Nah, melalui observasi terhadap narapidana, Lombroso itu dia kayak apa namanya, berusaha gitu mengidentifikasi ciri-ciri fisik yang berkaitan langsung gitu dengan perilaku kriminal. Jadi kayak apa namanya, atavism, apa sih, atavism. Nah ya, nanti beliau juga akan mengembangkan teori mengenai atavism gitu. Teori yang sebenarnya itu juga nanti dipengaruhi sama gagasan evolusi Charles Darwin gitu. Dan juga menurut Lombroso, beberapa individu mengalami kemunduran evolusi di situ. Nah, itu yang kemudian disebut atavism gitu. Sehingga dia itu punya karakter fisik sama perilaku yang menyerupai manusia purba. Kayak beberapa ciri fisiknya itu kayak rahang besar, kemudian dahinya miring, telinganya gede, asimetri wajah, lengan panjang dan sebagainya gitu. Nah, Lombroso punya klaim kalau semisal semakin banyak ciri-ciri dia yang udah dia apa sih namanya? sorry. Yang udah dia identifikasi, terus kemudian semakin banyak ada di individu gitu ya. Nah, semakin besar juga si individu itu melakukan kecenderungan tindakan kriminal di situ. Dalam perkembangan teorinya, si Lombroso juga kemudian ngakuin gitu kalau misal nggak semua pelaku itu merupakan born kriminal. Dia nanti juga akan mengklasifikasikan pelaku sebagai insane kriminal, criminal by passions, born kriminal, occasional kriminal, insane kriminal dan sebagainya gitu. 4 ding. Ya, 4 tadi yang gue sebutin. Nah, kontribusinya paling gede Lombroso itu sebenarnya bukan pada akurasi teorinya dia gitu, tapi dari penggunaan metode observasi, kemudian pengukuran antropometri, sama pendekatan saintifik dalam studi kejahatan. Itu yang nantinya akan menginspirasi adanya neurokriminologi di situ. Sebenarnya juga kalau kita telusuri gitu ya, neurokriminologi itu juga sebenarnya juga lahir dari positivis kriminologi gitu kan. Kalau kita lihat secara garis jauhnya, garis besarnya. Oke, next slide. Oke, terus kemudian Enrico Ferri ya. Nah, jadi si Enrico Ferri itu nantinya mengembangkan teori multifaktor yang dimana menjelaskan kalau semisal kejahatan itu merupakan hasil interaksi faktor biologis, kemudian psikologis sama sosial. Dan si Ferry ini itu nolak penjelasan tunggal dan dia tuh menekankan pentingnya pencegahan kejahatan lewat reformasi sosial di situ. Tapi fun fact ya, si Enrico Ferri itu sebenarnya juga murid dari Lombroso gitu. Tapi dia juga nanti akan ngembangin pendekatan yang lebih komprehensif di situ. Soalnya Ferry itu nilai kalau misal perilaku kriminal itu nggak bisa dijelasin lewat faktor biologis doang di situ. Nah, si Ferry kemudian mengidentifikasi 3 kelompok faktor penyebab kejahatan. Yang pertama ada faktor fisik seperti iklim, musim, geografi dan sebagainya. Terus kemudian ada faktor biologis seperti usia, jenis kelamin, kesehatan di situ. Terus di faktor sosial kayak misal poverty, pendidikan, kepadatan penduduk, keluarga dan sebagainya. Nah, Ferry dia itu menekankan kalau semisal kebijakan kriminal itu nggak cukup buat cuma menghukum pelaku di situ. Negara juga dia itu harus memperbaiki kondisi sosial yang dimana jadi akar sebab gitu dari kejahatan itu sendiri. Nah, intervensinya melalui apa? Melalui pendidikan, kesejahteraan, sama reformasi ekonomi. Konsep yang kemudian Ferry kembangkan yang dinamakan social defense itu nantinya akan menjadi dasar bagi sistem pemasyarakatan modern yang dimana menitik beratkan di rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Nah, untuk di Indonesia sendiri mungkin itu udah diaktualisasikan melalui KUHP di tahun 2026 yaitu restoratif justice gitu. Yang dimana menitik beratkan di aspek rehabilitasi dan restorasi di situ. Nah,
Dan juga nanti pemikiran Ferry itu akan berpengaruh sangat besar gitu terhadap perkembangan kebijakan kriminal yang berbasis pencegahan atau biasa disebut sebagai preventive criminology. Sama pendekatan yang evidence based policy di situ. Oke, next slide. Oke, Rafael Garofalo. Jadi Rafael Garofalo dia itu nantinya memperkenalkan konsep natural crime. Tindakan yang dimana itu melanggar nilai moral universal. Berupa apa? Probity, kejujuran. Kemudian pity, belas kasih. Nah, kata si Garofalo, kejahatan itu terjadi ketika individu dia itu gagal dalam beradaptasi dengan norma moral dalam masyarakat. Jadi dalam bukunya Criminology yang dipublikasi di tahun 1885, Garofalo nantinya juga akan memperkenalkan istilah kriminologi sebagai disiplin ilmiah. Dan menurut Garofalo juga, nggak semua pelanggaran hukum itu merupakan kejahatan yang sesungguhnya. Dia nantinya juga akan membedakan gitu antara legal crime sama natural crime. Kalau legal crime itu tindakan yang dilarang sama undang-undang. Dan natural crime itu tindakan yang secara universal melanggar nilai moral dasar manusia di situ. Nah, Garofalo menyebut itu sebagai dua sentimen moral gitu yang bersifat universal, dan udah gue sebutin tadi mengenai probity dan pity. Nah, individu yang nggak punya kedua sentimen itu dia anggap sebagai moral anomalis gitu. Jadi lebih rentan melakukan tindakan kriminal. Garofalo dia juga kayak nekenin gitu pentingnya adaptasi sosial. Menurut dia ya, sistem peradilan itu harusnya menilai kompetensi pelaku untuk beradaptasi kembali gitu dengan masyarakat. Nah, dari pendekatannya si Garofalo ini juga nanti akan menjadi cikal bakal mengenai konsep assessment risk gitu. Risk assessment atau assessment risiko dalam permasyarakatan modern. Even nanti konsep moral universal Garofalo itu juga nanti akan dikritik gitu kan, karena dipengaruhi budaya tertentu. Tapi gagasannya Garofalo itu memberikan kontribusi yang penting gitu terhadap perkembangan teori moral, kemudian psikologi kriminal sama victimologi di situ. Oke, next slide. Oke, Decade of the Brain. Nah, jadi Decade of the Brain itu sebenarnya inisiatif resmi gitu dari pemerintah US yang ditetapkan sama Presiden George Bush gitu untuk mempercepat penelitian mengenai struktur, kemudian fungsi sama gangguan otak. Nah, program ini kemudian mendorong perkembangan teknologi gitu, seperti neuroimaging, neurogenetika, sama ilmu perilaku yang kemudian jadi fondasi dasar gitu untuk lahirnya neurokriminologi. Nah, dan juga Decade of the Brain itu jadi tonggak gitu, tonggak sejarah dalam perkembangan ilmu saraf. Dan ini juga inisiatif dari Presiden US itu nantinya juga akan didukung sama National Institute of Health atau NIH gitu. Terus National Institute of Mental Health. Terus kemudian National Institute of Neurological Disorders and Strokes gitu. Nah, kalian pasti nggak asing lah dengan nama-nama itu karena ya cukup terkenal gitu kan. Gue juga sering mengutip dari institusi mereka gitu. Nah, sama beberapa lembaga penelitian internasional. Jadi yang dukung itu banyak banget. Dan yang jadi tujuan utama dari program ini itu sebenarnya gimana cara kita ningkatin pemahaman ilmiah mengenai mekanisme otak manusia, kemudian penyebab gangguan neurologis sama psikiatris. Sama kita gimana caranya gitu ngembangin teknologi diagnostik sama terapi yang dia itu lebih efektif di situ. Nah, di dekade itu terjadi lonjakan gede kan investasi riset dalam bidang neuroanatomi, neurofisiologi, neurokimia, neurogenetika, neuropsikologi dan sebagainya gitu. Nah, lonjakan investasi ini yang nantinya juga nanti akan
menjadi titik balik gitu. Menjadi titik balik di mana disiplin kajian mengenai saraf, kemudian mengenai struktur otak itu sangat berkembang di situ. Berkembangnya tuh pesat banget. Dan juga kemajuan teknologi itu jadi salah satu keberhasilan lah dalam program itu. Seperti kayak di penggunaan magnetic resonance imaging gitu atau MRI. Yang dimana kan alat MRI itu akan memungkinkan para researcher gitu untuk mempelajari struktur otak secara non-invasif. Dan selanjutnya kan ada fungsional magnetic resonance imaging gitu kan, yang nanti juga akan memungkinkan pengamatan aktivitas otak secara real time gitu saat orang itu lagi mikir, lagi ngambil keputusan, atau lagi ngerespon serangsangan. Nah, selain itu juga nanti akan ada alat seperti PET scan dan juga EEG gitu situ. Nah, perkembangan itu yang nantinya akan mengubah paradigma ilmu perilaku. Kalau di sebelum dekade ini perilaku kriminal itu lebih banyak penjelasannya melalui faktor sosial seperti kemiskinan, pendidikan atau lingkungan keluarga. Nah, setelah teknologi ini lahir dan berkembang, para peneliti itu udah mulai nemuin relasi gitu antara gangguan pada prefrontal cortex, amigdala, terus kemudian anterior cingulate cortex dengan perilaku impulsif, dengan perilaku agresif, sama antisosial di situ. Nah, dan juga dekade of the brain nanti juga akan memperkuat pendekatan interdisiplinaritas gitu. Seperti kolaborasi antara neurologi, psikiatri, psikologi, genetika, atau kriminologi. Dan dari situlah juga akan berkembang dalam bidang neurokriminologi gitu kan. Yang dimana kayak kayak punya usaha lah gitu buat mahamin gimana interaksi antara faktor biologis dan lingkungan itu bisa mempengaruhi perilaku kriminal di situ. Tapi yang perlu digarisbawahi ya, yang mau gue kasih catatan di sini, program dari itu nggak bertujuan buat nggantiin teori sosial dalam kriminologi. Nah, sebaliknya, Decade of the Brain itu sebenarnya memperluas perspektif kalau semisal kejahatan itu merupakan hasil interaksi kompleks antara otak, pengalaman hidup, genetika, sama lingkungan sosial dan sebagainya di situ. Nah, jadi udah keluar dari ranah reduksionistik. Oke, next slide. Nah, revolusi neuroscience. Jadi seperti yang kalian tahu gitu, revolusi neuroscience itu sebenarnya kayak transformasi ilmu pengetahuan yang dimana mengintegrasikan neuroscience, kemudian psikologi, genetika, sama ilmu sosial buat memahamin perilaku manusia secara ilmiah. Nah, kalau dalam kriminologi itu melahirkan pendekatan biososial kriminologi sama neurokriminologi di situ. Nah, perkembangan teknologi kayak tadi gitu, seperti MRI, fMRI, PET scan, terus kemudian EEG, itu kan juga nanti akan memungkinkan peneliti memetakan struktur, konektivitas, sama fungsi gitu di beberapa area otak dengan tingkat akurasi yang tinggi jadinya. Kalau dalam konteks kriminologi ya, revolusi ini itu juga nanti akan menghasilkan beberapa temuan penting, kayak semisal penurunan aktivitas prefrontal cortex yang dia itu berkorelasi dengan lemahnya kontrol diri sama pengambilan keputusan. Kemudian gangguan di amigdala yang nantinya akan mempengaruhi kemampuan mengenali rasa takut sama empati. Terus kemudian disfungsi di anterior cingulate cortex gitu, yang dimana berhubungan langsung dengan rendahnya kemampuan individu buat mengendalikan konflik sama emosi di situ. Dan dari revolusi neuroscience ini juga nanti akan memperkenalkan konsep yang dinamakan sebagai brain plasticity gitu. Jadi kayak kemampuan otak buat
berubah gitu sebagai respon terhadap pengalaman sama lingkungan. Dan dari konsep itu juga nanti akan nunjukin kalau misal perubahan perilaku itu masih dimungkinkan lewat apa? Lewat pendidikan, kemudian rehabilitasi, intervensi sosial, terapi psikologis dan sebagainya. Dan apa namanya? Implikasinya buat kriminologi itu sangat besar di situ. Yang nantinya pendekatan ini juga nanti akan mendukung pengembangan kebijakan pidana yang berbasis sama bukti, evidence based policy gitu. Terus kemudian asesmen risiko, rehabilitasi yang lebih rehabilitas personal, terus kemudian antisipasi kejahatan sejak dini. Dan ini juga nanti akan menjadi salah satu tonggak penting gitu untuk kita itu memahami manusia lebih mendalam di situ. Oke, next slide. Oke. Adrian Rain. So, Adrian Rain itu sebenarnya pelopor dari neurokriminologi itu kan. Atau juga nantinya akan dikenal sebagai bapak neurokriminologi gitu. Yang dimana beliau mengintegrasikan neuroscience, psikologi sama kriminologi gitu buat menjelaskan perilaku antisosial di situ. Nah, penelitiannya itu nunjukin kalau misalnya gangguan fungsi otak, especially dalam prefrontal cortex sama amigdala, itu berkorelasi langsung gitu dengan peningkatan resiko perilaku kriminal di situ. Dan salah satu penelitian yang paling berpengaruh itu beliau lakukan di tahun 1997, ya di mana beliau menggunakan tools PET scan gitu untuk pelaku pembunuhan yang dinyatakan nggak bersalah karena alasan gangguan jiwa. Nah, hasil penelitian dari beliau itu nunjukin kalau semisal adanya penurunan aktivitas metabolik di prefrontal cortex, di area otak yang dia itu punya peran dalam pengendalian impuls ya, pengendalian keputusan dan perencanaan sama regulasi emosi di situ. Itu nunjukin bahwa individu dengan gejala tersebut itu justru cenderung gitu dalam perilaku yang agresif, impuls, dan yang nantinya akan berimplikasi juga akan melanggar melanggar struktur normatif gitu. Karena dari sifat agresivitas dia gitu. Dan selain itu juga si Rain ya, itu nanti nemuin kalau misal amigdala gitu, yang amigdala sendiri punya fungsi sebagai respons terhadap emosi sama rasa takut. Dan ketika individu itu nunjukin aktivitas yang nggak normal gitu di bagian amigdalanya, itu justru mendorong si individu itu ke gangguan antisosial sama psikopati. Dan temuan dari Adrian Rain mengenai prefrontal cortex dan amigdala gitu, itu juga nanti akan mendukung hipotesis bahwa sebagian pelaku kejahatan itu mengalami kesulitan dalam merasakan empati di situ. Kemudian mengenali konsekuensi sama mengendalikan dorongan agresif. Dan yang menarik, posisi di Rain juga dia itu tidak seperti positivistik gitu kan. Si Rain itu justru secara konsisten nolak gitu determinisme biologis. Menurut Rain, transisi atau bukan transisi, perubahan gitu. Perubahan di di otak itu cuma ningkatin resiko di situ. Dia tuh nggak mendeterminasi gitu secara pasti kalau misal orang itu nanti akan jadi pelaku kejahatan. Dan faktor lingkungan kayak semisal pola asuh,
pendidikan, trauma masa kecil, kemiskinan, sama dukungan sosial, itu nantinya juga tetap akan punya peranan penting gitu dalam ngebentuk perilaku. Dan nantinya konsep seperti itu dikenal sebagai biosocial criminology. Pendekatan yang dia itu memandang kalau misal evil, kejahatan, itu sebagai hasil interaksi antara faktor biologis sama lingkungan. Nah, gagasan itu juga nantinya akan jadi dasar pengembangan kebijakan gitu. Yang dimana mencegah apa sih namanya? Aduh lupa gua cuy. Intinya jadi kebijakan pencegah buat buat melakukan intervensi gitu. Sebelum si individu ini melakukan tindakan kriminal di situ. Kayak semisal intervensi dini gitu di anak yang nakal, bandel. Terus kemudian rehabilitasi dan sebagainya gitu. Nantinya juga kontribusi dari Rain itu jadi salah satu jadi salah satu temuan yang cukup penting gitu, especially dalam bidang neurokriminologi yang nantinya akan sangat berkembang di kriminologi kontemporer. Dan research dari beliau juga nantinya akan ngebuka peluang baru gitu buat sistem peradilan pidana buat ngembangin pendekatan yang lebih ilmiah, terus kemudian preventif sama humanis di situ. Oke, next slide. Oke, jadi paradigma epistemik gitu. Paradigma epistemik dari neurokriminologi itu sebenarnya dia itu berbasis dengan menggunakan biososial paradigma gitu. Yang memandang kalau misal hasil interaksi dinamis antara faktor biologis, psikologis, sama lingkungan sosial itu berkorelasi langsung gitu satu sama lain. Nggak hanya dalam satu faktor doang di situ. Dan pengetahuan itu nanti juga akan diperoleh lewat metode ilmiah yang dia itu berbasis sama bukti, evidence based research gitu, dengan pendekatan yang interdisipliner. Oke, next slide. Disiplin penyusun ya. Jadi di kriminologi sendiri itu nantinya akan mengintegrasikan beberapa disiplin seperti kriminologi, kemudian neuroscience, psikologi, psikiatri, genetik, sosiologi, sama forensik. Yang dimana di setiap disiplin itu akan berkorelasi juga gitu dengan disiplin yang lain. Jadi ya nggak cuma berpusat pada satu disiplin doang. Dan dari kerangka yang interdisipliner ini juga nantinya akan menghasilkan output yang lebih komprehensif dan tidak reduksionistik. Oke, next slide. Oke, relasi kausal dalam neurokriminologi gitu. Hubungan sebab akibat dari neurokriminologi. Nah, jadi hubungan kausal ya dalam neurokriminologi itu punya sifat probabilistik, bukan deterministik gitu. Jadi kayak kejahatan itu muncul lewat interaksi antar faktor biologis kayak semisal di struktur otaknya, kemudian di psikologisnya, sama lingkungan yang si individu ini tinggal gitu. Nah, model kausalnya itu mungkin kalau saya reduksi kayak di bawah gitu. Genetika berimplikasi pada perkembangan otak berimplikasi pada fungsi kognitif sama emosi. Kemudian lingkungan berimplikasi pada perilaku kriminal di situ. Oke, next slide. Oke. Oke, Antonio Damasio, somatic marker hypothesis. Nah, Damasio itu mengembangkan somatic marker hypothesis
yaitu kayak teori yang jelasin kalau misal hipotesis yang jelasin kalau misal pengambilan keputusan itu dipengaruhi sama sinyal emosional atau yang disebut sebagai somatic markers yang dia itu punya asal dari experience sebelumnya. Terus kemudian kerusakan di ventromedial prefrontal cortex yang dimana nantinya akan menyebabkan individu itu kesulitan dalam mempertimbangkan moral consequence sama sosial. Jadi kayak dari situ akan ningkatin resiko perilaku impulsif sama antisosial di situ. Oke, next slide. Oke, Richard Davidson. Nah, jadi si Richard Davidson ini juga nanti akan mengembangkan affective neuroscience teori di situ. Jadi si Davidson itu jelasin kalau semisal perbedaan aktivitas otak, especially di prefrontal cortex sama amigdala, itu mempengaruhi regulasi emosi. Kemudian nah, ketidakseimbangan dari aktivitas area itu juga nanti akan ningkatin resiko perilaku antisosial kayak gitu. Oke, next slide. Oke, Zapolsky. Ini salah satu tokoh yang cukup terkenal gitu kan dalam kajian neuroscience ya. Siapa sih yang nggak kenal Zapolsky gitu kan? Nah, jadi si Zapolsky itu beliau mengembangkan stres sama agresi teori di situ. Yang dimana memberikan penjelasan bahwa perilaku agresif itu dipengaruhi oleh interaksi antara hormon, kemudian sistem saraf, genetika, sama life experience, dan juga environment. Nah, itu juga berpengaruh gitu. Dan kemudian perilaku kriminal itu juga sebenarnya hasil proses biologis yang kompleks gitu, kata beliau. Bukan dari akibat faktor tunggal di situ. Oke, next slide. Oke, kembali lagi ke Adrian Rain. Nah, jadi Adrian Rain itu mengembangkan teori gitu. Hipotesis, sorry. Hipotesis yang namanya tuh prefrontal deficit hipotesis. Nah, si Adrian Rain itu kan dia ngomong kalau semisal penurunan fungsi prefrontal cortex itu berkorelasi dengan lemahnya kontrol diri, kemudian pengambilan keputusan, sama regulasi emosi di situ. Nah, gangguan-gangguan itu juga nanti akan meningkatkan resiko gitu. Resiko yang tetap beliau garis bawahi bukan kepastian. Jadi kayak munculnya perilaku antisosial sama kriminal itu nggak pasti di situ. Cuman jadi resiko gitu. Jadi beliau nggak bilang secara deterministik, melainkan secara probabilistik. Oke, next slide. Oke, Ken Kill gitu ya. Jadi si Ken Kill itu punya hipotesis yang namanya itu Paralympic dysfunctions. Jadi si Kill itu nanti jelasin kalau misal psikopati itu berkaitan dengan gangguan fungsi Paralympic system. Jaringan otak yang dia itu punya fungsi sebagai kontrol emosi, empati, sama pembelajaran moral di situ. Oke, next slide. Nah, James Fallon ya. James Fallon itu punya hipotesis yang dimana beliau namakan sebagai genetic predispositions. Jadi si Fallon itu punya pendapat kalau misalnya genetik sama struktur otak itu bisa meningkatkan kerentanan terhadap psikopati di situ. Tapi
di sisi lain, ekspresi perilaku itu juga nanti akan sangat dipengaruhi sama pengalaman hidup dan lingkungan. Oke, next slide. Garis besar, si siapa namanya? Si Joshua itu memberikan apa ya? Penjelasan gitu kalau misal perilaku apa namanya antisosial itu berkaitan dengan gangguan sistem reward di otak, especially di jalur dopamin di apa namanya? Apa sih namanya? Lupa gua. Ventral striatum. Nah, di ventral striatum yang dimana itu punya fungsi sebagai apa namanya? Reward di otak yang apa namanya? Nantinya ningkatin pencarian sensasi di situ atau sensation seeking sama impulsivitas kalau semisal terjadi gangguan di bagian otak itu. Oke, next slide. Oke, kemudian metode ya. Kalau secara garis besar metode di neurocriminology itu ya ada 5. Yang pertama ada neuroimaging, kemudian yang kedua ada behavioral assessment, terus kemudian yang apa namanya? Yang ketiga ada genetik, kemudian epigenetic analysis. Terus yang keempat ada apa namanya? Longitudinal sama biosocial research. Sorry 4 ding. Kemungkinan gue nggak akan panjang gitu jelasin satu-satu, cuman kalian udah pasti paham gitu karena di awal tadi udah gue jelasin mengenai neuroimaging kan soal tools yang dipakai buat melihat aktivasi otak seperti MRI, fMRI, PET scan dan sebagainya. Terus kemudian apa namanya? Behavioral assessments. Jadi kayak assessments yang dia itu berbasis ke tes apa namanya? Kayak kayak apa namanya? Tes kalau anak kuliah yang ke sekolah itu kayak ngasih iya kuesioner kayak misal tes yang berbasis ke kayak kuesioner kemudian kayak stop and go gitu terus gambling test dan sebagainya di situ dan terus kemudian ada genetik sama yang terakhir ada longitudinal research atau biosocial research. Oke, next slide. Nah, kemudian posisi neurokriminologi dalam kriminologi kontemporer gitu. Apa sih posisi neurokriminologi di kriminologi kontemporer? Sebenarnya eh, dia itu bagian itu dari biososial kriminologi yang perlu penjelasan lewat integrasi sosial di situ. Sini itu apa ya melengkapi bukan mengganti. Jadi kayak mengintegrasikan paradigma klasik sosiologis di situ. Next. Oke. Akhirnya sampai nah, konklusi bukan aku yang bikin. Yang ketiga, kriminologi, neurokriminologi juga nanti akan mendukung rehabilitasi sama kebijakan pidana yang dia itu berbasis sama evidence di situ. Ya seperti preventif, terus kemudian restoratif itu sebenarnya juga apa ya? Lahir gitu melalui neurokriminologi di situ. Terus kemudian biologi
penentu mutlak, sifat deterministik, melainkan punya sifat probabilistik di situ. Jadi nggak semisal kayak, oh aktivasi di prefrontal cortex-nya kayak gini gitu. Dan ini nantinya akan secara mutlak menentukan perilaku si individu A. Enggak. Tapi cuman secara probabilitas akan meningkatkan resiko gitu. Risk factor bahwa si individu A ini bakalan melakukan tindakan kriminal di situ. Oke, next slide. Oh, oke. Jadi mungkin sampai di sini ada pertanyaan, guys. Any question? Iya, mungkin kita persilakan dulu ya. Di sini ada dua penguji nih. Pengujinya ada Bung Aku Devan dan Paimon nih. Mungkin dipersilakan dulu Bang Devan mungkin ingin memberikan pertanyaan. Silakan. aku ingin memberikan pertanyaan boleh nggak sih? Oh ya, boleh boleh. Tapi mungkin Devan dulu mungkin. Habis itu baru dulu Bang Thailand. Wah, Silakan Bang silakan lah. Salam. Silakan. Gua ada beberapa pertanyaan sih. Oke, baik Hmm, baik. Silakan Pak Devan ya. aduh guys, gila. Ya, ini udah diizinkan untuk bicara ini ya. Eh, Sebenarnya cuman ngasih satu pertanyaan aja. Tadi, aduh, panjang banget ya. Jadi saya harus nyatat dan ini biarkan saya merangkai pertanyaannya dulu ya. Karena itu tadi kan penjelasannya sangat kompleks gitu. Kita nggak bisa hanya nanya satu pertanyaan sederhana sebenarnya. Tadi kan temanya tentang neurokriminologi. Yes. Di sini dari yang saya perhatikan sebenarnya tadi saya masuknya telat ya. Dari slide 2 saya baru masuk tadi. Nah, di sini tapi saya berulang kali ini ya, berulang kali mendengarkan bahwa di sini pemateri menyatakan bahwa hubungan biologis dengan kriminalitas itu bersifat probabilistik gitu dan bukan deterministik ya. Tapi di sini secara neurologis ya, gimana saudara Edward atau Loser itu ngebedain gitu antara nih ya, antara neural correlate, neural substrate, dan genuine causal mechanism dari perilaku kriminal. Karena ini ya, mengingat sebagian besar bukti yang saudara Edward di sini paparkan itu berasal dari studi neuroimaging, neuroimaging observasional ya, bisa kita bilang begitu, bukan dari manipulasi kausal terhadap sirkuit saraf gitu. Coba bisa dijelasin nggak itu, saudara Edward? Silakan. Oke, mungkin gini ya, karena kan aku tidak tadi bilang kan kalau tadi aku sering nekenin gitu kan, itu punya sifat nggak deterministik tapi probabilistik. Dalam artian ya ketika aktivasi tertentu di otak seperti di prefrontal cortex itu ada aktivasi yang abnormal yang dimana kalau sesuai penjelasan di neuroscience itu akan memicu perilaku yang agresif, perilaku yang impuls dan sebagainya. Nah, itu nggak secara determinan akan teraktual di semua individu di situ. Jadi kayak in some case kayak ada individu A dengan individu B gitu. Jadi kayak si individu A ini punya lingkungan yang sportif dan si individu B ini punya lingkungan yang let's say kayak ya kriminal gitu. Lingkungan kriminal. Nah, dari kedua individu tadi terus kemudian dengan posisi dengan struktur biologis yang sama, individu B itu justru lebih apa ya? Lebih mungkin dan apa namanya? Lebih mungkin komit ke tindakan yang kriminal daripada individu A di situ. Jadi kayak tetap kembali lagi gitu bahwa lingkungan atau faktor-faktor sosial, faktor sosial itu juga punya peran yang cukup krusial dari situ. Kayak nggak bisa menarik ke salah satu arah gitu kayak oh ini apa ya deterministik gitu karena ada abnormal di aktivasi otak A terus kemudian individu A akan begini enggak karena nanti juga akan ada intervensi juga dari apa namanya faktor sosial di situ.
Oke, menjawab nggak? Gimana ya? Ini saya minta konfirmasi aja dari 3 poin yang saya berikan dari pertanyaan tadi. Kan saya minta penjelasan dari pertama kan neural correlate ya. Itu sederhananya kayak penjelasan yang hanya berkorelasi gitu pada konteks neural di sini. Dan apa kedua tadi kan yang saya minta adalah neural substrate ya. Ini maksudnya itu sebenarnya sesederhana struktur biologis yang mendasari fungsinya gitu. Nah, yang ketiga kan saya minta dari causal mechanism kan, yang maksudnya itu dia benar-benar menyebabkan perubahan perilaku di situ. Nah, itu dari yang saya minta tadi gitu. Ya, mungkin barangkali saudara nggak memahami itu, saya sedikit membantu lah. Oh ya ya. Ya mungkin gua masih belum mendalami di aspek-aspek seperti itu ya, Van ya. Jadi mungkin kedepannya gua akan belajar lagi gitu soal itu karena gue juga masih pemula di sini dan gue juga masih baru-baru ini belajar soal neurokriminologi. Oke, yang lain Ya, gimana, ya. Cun? Ya ini terakhir dari saya ya. Ini saya mohon maaf karena saya rasa Iya. sebenarnya nggak jawab substansi pertanyaan saya gitu. Karena saya di sini Mm. sebenarnya nggak mempertanyakan kayak apakah lingkungan berpengaruh gitu. Yang saya tanyakan itu secara metodologis. Gimana saudara Edward ini membedakan antara ketiga tadi gitu. Sebab apa dari sebagian besar bukti yang saudara sajikan di sini ya sebenarnya ya itu berasal dari MRI, fMRI, PET maupun EEG yang bersifat observasional sebenarnya gitu. Makanya Mm. atas dasar apa saudara itu dapat menyimpulkan mekanisme kausal bukan sekedar korelasi aktivitas saraf itu tadi kan saudara bilang begitu kan gitu. Makanya di sini ini pertanyaan saya gitu. Di sini yang mungkin saya rasa sebagai penguji ini janggal gitu. Begitu saudara. Nah, gini, setahu gue ya, ini sorry lagi gitu, soalnya gue juga masih awam gitu kan. Karena kayak semisal di beberapa struktur otak tertentu gitu kan, itu punya apa namanya? Punya fungsi kayak sebagai kayak contohnya di prefrontal cortex itu punya itu sebagai executive functions. Jadi fungsi eksekutif yang dimana nanti akan mendorong si individu ini buat bisa berpikir secara reflektif analitis kayak jangka panjang di situ. Nah, terus kemudian dari situ kayak saya cuma tarik implikasi dari fungsi apa dari struktur otaknya itu kayak misal fungsinya itu seperti apa. Terus kemudian fungsinya itu nanti saya korelasikan dengan causal mechanism di bagian aspek-aspek sosial di situ. Menjawab nggak? Kalau nggak menjawab mungkin kita bisa diskusikan lagi lain kali gitu lebih komprehensif biar. Ya, ini konklusi dari saya ya. Ya, mungkin kita turunkan aja standarnya. Mungkin memang Bapak Edward atau saudara Edward di sini memang eh, mungkin bisa saya bilang kurang expert di sini ya. Ini dari penilaian pribadi saya. Saudara Iya Edward di betul sini kurang betul expert banget. sebenarnya. Cuman Hmm. ya, makanya kita turunkan standarnya aja. Mungkin dari penanya lain, mungkin kita bisa lihat dari audiens lain yang ya mungkin pertanyaannya lebih sederhana daripada saya gitu ya. Ya, menurut saya udah cukup ya. Apa sesi tanya jawab dari saya bisa dilanjutkan ke sesi selanjutnya atau pertanyaan yang lain dari orang lain. Betul. Disclaimer ya, saya bukan neuroscientist. Saya cuman orang awam yang ya gabut gitu belajar neurokriminologi dan akhirnya ya saya pengen memaparkan pemahaman saya yang sangat terbatas gitu untuk ke kalian supaya pemahaman saya itu lebih mendalam di situ. Oke, mungkin yang lain ada pertanyaan? Iya, Saya baik. saya. Silakan Bung Kailan ingin memberikan sebuah pendapat atau pertanyaan. Langsung saja meluncur Bung Kailan. Biar ya. Sebelum saya memberikan pertanyaan, ya disclaimer dulu ya. Kalau yang selama ini saya pelajari itu hanya ilmu sosialnya saja. Kalau neuroscience itu nggak saya mendalaminya gitu. Jadi neurokriminologi itu saya hanya tahu di permukaannya saja gitu. Jadi nggak sebegitu intens ke dalam itu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan dan mungkin juga berseliweran di kepala saya gitu ketika melihat dan mendengarkan presentasi tadi.
Saya kasih saja. Pertanyaan pertama, ini terkait dengan isi slide ya kan ya. Pertama di slide kelima itu kan bilang positivis itu kan menolak free will gitu kan ya. Berarti ada semacam determinisme tertentu gitu kan ya. Ya kan ya. Nah, tapi di slide 14 ini terus dijelaskan bahwasannya hubungan antara faktor biologis dan sosial itu hubungan faktor biologis itu bersifat probabilistik gitu kan, bukan deterministik gitu kan. Terus di bawahnya ternyata itu ada rantai itu, ada rantai penjelasan yang ternyata bersifat satu arah gitu. Genetika, terus perkembangan otak, terus fungsi kognitif dan emosi dan terus lingkungan, terus perilaku kriminal gitu kan ya. Nah, bentuknya rantai panah tunggal yang mengalir secara satu arah gitu, dari titik A ke titik B ke titik C ya kan ya. Tanpa ada cabang, tanpa panah balik, tanpa ada itu ya kan ya. Yang ini menunjukkan kalau sebenarnya yang ingin dibuktikan adalah deterministik, tapi di klaim awalnya itu malah dibilang probabilistik gitu. Jadi ini yang benar yang mana gitu, saya tanya gitu. Kan memang dijelaskan itu menolak free will. Iya, berarti ada dua kemungkinan, probabilistik atau deterministik gitu kan. Nah, sementara di slide 14 tadi bilangnya probabilistik. Tapi penjelasannya rantai kausalnya malah satu arah gitu. Soalnya kan kalau misalkan probabilistik berarti banyak faktor dong, multifaktoral loh. Bisa jadi yang Mm-mm. satu saling mempengaruhi, bisa jadi ada faktor lain gitu kan ya. Mungkin rantai kausalnya itu bisa bercabang-cabang lagi gitu kan ya. Kayak rizoma dan Mm-mm. sebagainya gitu kan ya. Nah, itu yang pertama kan ya. Nah, terus yang kedua saya menyoroti slide ke-15 itu yang terutama yang bagian poin ketiga. Biologi sebagai risk factor bukan penentu mutlak gitu kan ya. Nah, ini menarik ya kan ya. Karena kita tahu ini kan kamu bilang kan fungsinya untuk sebagai rehabilitasi. Nah, saya ingin bertanya ke eh, kebijakan gitu, implikasi kebijakan dari statement ini gitu. Nah, ternyata faktor atau determinan biologis ini memiliki berbagai macam implikasi apa kebijakan yang bisa dibilang jika kita pilih salah satu saja itu bisa sangat berpengaruh gitu kan ya gitu. Jadi ada beberapa implikasi gitu. Misalkan gini ya, ada seseorang terdakwa gitu kan ya, masuk ke pengadilan gitu kan ya. Nah, terus Mm-mm. penuntut atau siapa gitu kan yang menentukan bukti screening otak dan sebagainya gitu kan ya. Si pelaku ini begini begitu gitu. Nah, bukti empiris tersebut, bukti neuroscience tersebut itu digunakan dengan tujuan apa gitu dalam hukum itu? Apakah A untuk meringankan pelaku karena pelaku ternyata berperilaku tidak didasarkan kepada kemauan pribadinya atau deterministik ya, ada probabilistik dan determinan gitu. Ada determinan tertentu yang cukup Mm-mm. uh, membuatnya begitu. Terus poin kedua, apakah data tersebut digunakan untuk memberatkan pelaku? Karena ada kemungkinan di masa depan dia mengulangi hal yang serupa gitu, karena struktur otaknya sudah sudah seperti itu gitu. Jadi kebijakannya nanti itu kira-kira ke arah mana gitu, karena kalau kita pilih salah satu konsekuensinya besar banget gitu loh, itu kan ya. Nah terus yang ketiga, ini terkait risetnya Adrian Ryan ya. Itu risetnya kan dia dilakukan di tahun 1997 dan di tahun 1998. Jadi risetnya selama setahun gitu. Nah, masalah pada risetnya ini adalah pertama sampelnya terbatas. Hanya 41 orang. 41 orang itu ternyata lebih spesifik lagi yaitu orang-orang yang berada di NBRI gitu. Orang-orang yang di penjara, pembunuh yang udah di penjara, tapi yang juga udah punya gangguan gitu kan ya. Dan Mm-mm. itu tidak merepresentasikan pelaku kriminal secara menyeluruh gitu. Nah, jadi ada semacam sebab akibat yang gak jelas di sini loh dan bisa dibalik gitu. Apakah Yes. data dari otak-otak tersebut ya eh, apa ya istilahnya? Data-data yang dipakai oleh Adrian Rand itu apakah dia menyimpulkan bahwasannya otak rusak terus ada kejahatan atau ternyata otaknya udah rusak duluan baru ada kejahatan gitu. Maksudnya dia udah masuk penjara duluan gitu kan ya. Terus karena dia masuk penjara, dia melakukan kriminal dan sebagainya, jadi dia kemudian mengalami trauma, kemudian dia mengalami penyesalan dan sebagainya yang membuat struktur otaknya berubah gitu. Nah, apakah hubungannya adalah otak rusak terus jadi kriminal atau ternyata dia otaknya masih sehat-sehat aja gitu. Terus pas dia masuk penjara ternyata baru rusak otaknya gitu. Jadi itu pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga gitu kan ya. Adalah masalah Mm. reverse causality gitu. Apalagi sampelnya terbatas gitu. Cuman 41 orang gitu penelitiannya.
Nah, Hmm. terus yang kedua, nah ternyata ini data, ini juga data dari jurnal kan tadi gua searching ya. Ini ada data jurnal dari Science Direct karya Mark Nielsen ya. Dulu The Persistent Sampling Bias in Development Physiology, A Call to Actions. Nanti gua share lah jurnalnya. Nah, di jurnal ini dijelaskan bahwasannya ternyata 96% riset dari neurokriminologi itu kebanyakan dari populasi Wales. Western Education Industrialized Rich Democratic. Yang dimana dia berpijak pada Eurocentrisme. Jadi ada semacam bias Eurocentrisme di sini. Yaitu kebijakannya, penelitiannya kebanyakan berpacu pada Barat. Nah pertanyaannya, apakah generalisasi dari neurokriminologi ini bisa diterapkan di masyarakat atau dalam konteks kultural di masyarakat Indonesia gitu? Yang ternyata jelas berbeda dengan Barat yang lebih individualistik gitu kan ya. Kan kita beda konteks budaya kita dengan konteks budaya Barat gitu kan ya. Gitu. Dan ternyata eh, Eurocentris itu cuma mewakili 12% dari populasi dunia gitu. Jadi sisanya masih belum bisa diperhitungkan. Jadi ada masalah generalisasi gitu ya kan ya. Gitu. Jadi pertanyaannya apakah cukup dia sebagai generalisir terhadap suatu kasus secara menyeluruh gitu kan ya. Nah, terus selanjutnya, ini kan tadi ada disorotin juga ya kan kasus James Fallon, ya kan ya. Di slide berapa tadi saya lupa. Nah, ternyata ini mungkin aku nggak tahu ya pertanyaan apa enggak, tapi sebenarnya ada salah satu fun fact yang unik di sini. Ternyata dalam biografinya James Fallon sendiri, dia kemudian menemukan bahwasannya ternyata struktur otak dia sendiri itu ternyata mirip-mirip gitu dengan otaknya para pembunuh itu kan ya. Nah ini jelas membingungkan dong ya. Kalau misalkan struktur otaknya mirip dengan para pelaku kejahatan, apakah itu berarti James Fallon merupakan pelaku kejahatan? Kan enggak. Dia nggak pernah melakukan kejahatan ya, bahkan seorang yang profesional gitu kan. Nah hal ini nah kemudian bisa dipertanyakan gitu, apakah biologis itu bersifat determinan atau ternyata faktor sosial juga mungkin memungkinkan gitu. Tapi ini mungkin lebih cepat sebagai fun fact ya, bukan pertanyaan ya kan ya. Nah, terus yang terakhir pertanyaan saya ya, Yes, yes. dari semua penjelasan itu saya berpikir ternyata yang banyak yang berorientasi kepada manfaat penjelasan dan sebagainya. Tapi saya lihat dari penjelasan kamu tidak pernah satu pun menyerotin dampak destruktif atau dampak negatif dari neurokriminologi ini. Salah satu contohnya kayak Lomborso itu di awal-awal itu kan ya. Nah, beberapa ciri fisik yang dia klasifikasikan itu ternyata digunakan oleh rezim fasis Italia untuk menindas orang-orang tertentu gitu kan ya. Yang ciri-ciri tubuhnya, ciri-ciri fisiologisnya dikaitkan dengan pelaku kriminal gitu kan ya. Dan ini berembet ke kasus-kasus di Afrika dan sebagainya gitu kan ya. Dan Yes. banyak sekali resiko-resiko lainnya gitu. Nah, pertanyaan saya kenapa tidak dimasukkan juga dampak destruktif dari neurokriminologi itu? Nah, mungkin itu beberapa pertanyaan dari saya gitu ya. Oke, Mungkin bisa sangat dijawab menakjubkan. ya, bisa dijawab. Dan untuk yang terakhir ya, mungkin apa namanya? Karena keterbatasan waktu kali ya, Lan ya. Dan gue juga nanti kayaknya tadi kepanjangan gitu jelasinnya. Dan gue juga belum sempat reduksi beberapa part, jadinya gue belum sempat kepikiran buat jelasin yang bagian itu di situ. Sebenarnya gue juga ada kepikiran buat jelasin itu, cuman akhirnya nggak kesampaian. Dan untuk menjawab pertanyaan yang pertama, tadi di slide berapa ya? Oh, slide berapa, Host? Yang implies itu. 15 Paul. Tadi disimpan di sini Coba. 15. Bukan. Sebelumnya. Mana ya? Nah. Jangan. Setelahnya. 14. Oh, sebelumnya. Nah, ini. Iya sih. Ini sebenarnya aku lebih mengarah ke arah deterministik, cuman mungkin aku tadi lupa gitu. Apa namanya? Buat jelasin itu cuman kayak sebagai salah satu contoh yang kembali lagi gitu kan. Karena sifatnya sendiri tuh multifaktor gitu. Kalau dipetakan satu-satu itu ya cukup mustahil gitu. Karena mungkin ada beberapa part yang kita itu belum bisa mengidentifikasi, tapi
kemudian tuh jadi salah satu faktor juga gitu buat apa namanya perilaku kriminalnya. Ya gue agak gue maaf di sini kalau misal ada inkonsistensi ya di bagian ini ya. Terus kemudian menjawab di pertanyaan yang kedua gitu. Jadi pertanyaan yang kedua mengenai hukum pidana ya, delik pidana. Kayak apa sih yang kemudian nanti fungsi apa ya? Evidensi empirik dan implikasi kebijakannya itu seperti apa. Nah, gini Lan, setelah kita tahu ya, setelah kita ngamatin apa namanya? Fenomena-fenomena itu yang kemudian udah jadi evidence empirik. Itu nanti bisa berimplikasi juga kayak semisal jadi langkah preventif gitu untuk mencegah perilaku kriminal karena kita udah mengidentifikasi ciri-cirinya di situ. Terus kemudian yang pertama itu ya. Terus yang kedua, kalau dalam hukum pidana itu buat apa gitu? Apakah nanti sebagai bukti bahwa si pelaku ini nanti akan diberi keringanan atau nanti akan apa namanya? dihukum berat gitu. Nah, mungkin mungkin jawabannya kayak tergantung ya. Tergantungnya itu di aktivasi otaknya itu abnormal atau normal di situ. Ketika aktivasi otaknya itu normal gitu, sesuai dengan kaidah atau apa namanya? Standarisasi yang udah ditetapkan, ya nantinya mungkin pelaku akan dimasukkan ke lapas di situ. Nah, sedangkan ketika aktivasi otaknya itu abnormal, mungkin lebih diarahkan ke rehabilitasi. Terus kemudian ke arah apa namanya? Keadilan yang berbasis restoratif di situ. Seperti itu. Ya itu salah satu contoh dari implikasi kebijakannya ya. Terus kemudian pertanyaan yang ketiga mengenai tadi apa Lan? Apa? Pertanyaan berapa? Pertanyaan yang ketiga. Oh, masalah reverse causality gitu. Dalam penelitiannya Adrian Rand, ternyata Oh ya, hubungan kausalitasnya bisa keterbatasan dibalik sampel gitu. ya. Ya, ya keterbatasan sampel juga. Eh, ya itu mungkin ya jadi salah satu kelemahan gitu di apa namanya di penelitiannya si Rain juga kan karena dia juga sedikit overgeneralisasi gitu. Dan juga sampelnya subjeknya yang diambil ini juga menurut gua kurang tepat di situ. Karena kan beliau ngambilnya di orang-orang yang udah komit ke tindakan kriminal kan. Ya itu ya gua nggak ngedefense ya emang beliau terlalu generalisasi di situ. Terus apa lagi Lan? Terus ada Udah tuh. bias sample work ya. Maksudnya hampir seluruh penelitiannya itu kan dilakukan di barat gitu. Work atau WED itu Mm-mm. singkatan dari Western, Educated, Industrialized, Right, dan Democratic. Ini kan konteks orang barat Heeh. gitu kan ya. Nah, Iya, apakah bisa digeneralisir gitu kan ya untuk konteks orang-orang yang ada di timur gitu. Yang intinya tuh bukan barat gitu loh, bukan Eurosentris. oke. Karena belum ada penelitian yang sejauh itu ya. Mungkin gue bisa bilang belum ada gitu. Karena gini Lan, nggak ada model yang dia itu cukup apa ya, cukup buat dipakai jadi standar universal di situ. Karena ya nanti akan berhadapan juga dengan masa-masa kritis kan. Maksudnya kayak ya dari variasi biologis dari subjeknya itu sendiri kan kayak ya mungkin menurut gua agak utopia ya mungkin bisa dibilang kayak cukup mustahil gitu kalau kita menciptakan suatu model yang bisa di-apply secara universal di situ. Terus apa lagi Lan? Kalau yang selanjutnya itu kan kasus si Fallon ya. Nah, itu mungkin gua anggap fun fact aja deh, bukan pertanyaan. Terus ini yang Oke. terakhir ya. Dan terakhir itu kan gue tanya kenapa tadi nggak dijelaskan juga dampak-dampak negatifnya gitu. Karena bisa saja neurokriminologi ini disalahgunakan gitu. Kayak kasus fasisme di Italia pas itu kan. Karyanya Nah, Lombroso betul. dipakai untuk rejim fasis gitu kan ya. Untuk mengkriminalisasi orang-orang Afrika, untuk mengkriminalisasi orang-orang yang identik dengan apa yang dikatakan oleh Lombroso gitu. Secara fisiologis nih. Yes. Mm-mm. Ya, di neurokriminologi juga sama mungkin bisa disalahgunakan juga gitu kan. Jadi kayak
semisal di bukti persidangan gitu, mengajukan apa evidensi dari apa namanya pengamatan di aktivasi otaknya ya, terus kemudian dijadikan evidensi untuk si pelaku, itu nantinya bisa dibebaskan gitu. Kayak nanti akan menjustifikasi, oh karena karena aktivasi otaknya gini gini gini, nanti perilakunya takutnya akan dijustifikasi di situ. Kayak semisal ada orang menggal bayi gitu kan ya, menggal bayi, terus kemudian dilihat aktivasi otaknya di situ. Terus kemudian hasilnya keluar, oh ternyata ada abnormalitas di aktivasi pada prefrontal cortex, kemudian di amigdala, di hippocampus. Nah, takutnya nanti ketika itu terjadi, perilaku atau kejahatan yang dilakukan sama orang itu tadi, nanti takutnya bisa dijustifikasi gitu. Nanti takutnya dia ya nggak mendapatkan apa-apa dari situ, kayak nggak dapetin konsekuensi apapun di situ. Ya itu salah satu contohnya sih, Lan. Oke, cukup. Sudah cukup. Oke, please guys, oh my god, be nice cuy. Pak Gak ini Iman mau masih bertanya. awam. Pak Iman tuh mau bertanya, angkat tangan beliau. Oh iya, silakan Pak Imun. Mungkin ini yang terakhir ya Pak Imun ya. Saya tidak bertanya karena ya mungkin keterbatasan waktu ya. Silakan Bung Pak Imun jika ingin bertanya. Ya Mon, silakan Mon. Nggak on mic Mon. Belum dinyalain mic-nya Mon. Gua tadi baru ini izin dulu. Nah ya, jadi ini suara gua ada gak? Ada cuy. Oke. eh Saat psikopat suka anjing, apa sih? Sabar. Wait. Saat psikopat suka mencari sensasi yang berbahaya, sensation seeking. Apakah penyebabnya itu terutama karena otaknya terlalu mengejar rasa senang atau karena kemampuan mengendalikan dirinya yang bermasalah? Atau mungkin karena keduanya emang saling berkaitan, jadi gak bisa dipisahkan? Atau gimana? Gua gak ngerti. Hmm. Sebenarnya kompetensi pengendalian diri itu juga nanti itu implikasi dari fungsi otak di situ. Kayak semisal, oh aktivasi otaknya itu normal, berarti ya kompetensi pengendalian dirinya harusnya normal di situ. Jadi kayak ya berhubungan. Kayak semisal Jadi kayak ada aktivasi abnormal di prefrontal cortex, kemudian di hippocampus, kemudian di amigdala. Oh, nanti akan berimplikasi ke perilaku yang cenderung agresif dan menciptakan perilaku-perilaku yang psikopati yang lu sebut sebagai yang kayak gitu. oke. Jadi emang karena keduanya saling berhubungan, jadi nggak bisa dipisahkan. Jadi bersifat deterministik. Enggak deterministik sih. Lebih ke probabilistik. Nanti juga teori sosialnya itu lingkungannya dia itu seperti apa gitu. Apakah suportif atau justru didominasi oleh orang-orang kriminal di situ. Karena nantinya aspek-aspek sosial atau faktor-faktor sosial itu juga nanti akan akan mengintervensi juga gitu outputnya nanti seperti apa. Oke, oke, baik. Terima kasih. Oke, udah selesai ya guys ya. Oke, terima kasih udah dengerin ya. Yang udah ngikutin dari awal, gue ucapin terima kasih yang sangat banyak. Yang udah nanya, gue juga terima kasih gitu. Karena udah dikasih masukan dan juga perspektif baru supaya gue bisa mengkoreksi diri gue sendiri. Dan gue memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat inkonsistensi, apabila terdapat kesalahan gue dalam pronunciation vocab-vocab English. Terus kemudian gue juga meminta maaf ketika gue ngelakuin kesalahan yang gue nggak tahu itu apa, yang gue nggak identifikasi itu masalahnya apa. Dan juga gue minta maaf kalau semisal gue itu kurang komprehensif, dan gue juga minta maaf kalau semisal tadi ada beberapa pertanyaan yang nggak bisa gue jawab di situ. Dan mungkin
eh kesalahan lu gak bisa. Iya Devan, gua sangat salah karena nggak bisa menjawab pertanyaannya Devan di situ karena Devan sendiri seorang neuroscientist yang dimana gue sendiri orang awam. Jadi gua nggak bisa ngejawab, oke? Jadi cukup sekian, terima kasih ya semuanya ya. Love you all. Oke, gua udah gak mau gini-gini lagi anjing. Oke, thank you guys. Mungkin bisa di stop recordnya langsung Bang Kailan atau mau di